dianggap baik itu tiba-tiba, secara tiba-tiba menjadi ketinggalan zaman, atau susah untuk kemudian bisa mengantarkan peserta didik atau pendidikan itu mencapai tujuannya. Nah, membahas persoalan ini pada malam hari ini telah hadir bersama kita ada 3 orang narasumber luar biasa. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Profesor Sutrisno. Beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga. Beliau ini sudah malang melintang di dunia kurikulum, didatangkan atau mendatangi lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk melihat dan mungkin mengadvokasi bagaimana memetakan dan merancang kurikulum dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum Prof. Jeneng ben oleh sertifikat ya apa? Kok kabeh padha nulis, aku nulisnya lewat ndi? Langsung dicek, kan ada cek itu. Nah itu Lewat ndi? Terima kasih untuk mungkin suara audiens di mute ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti Prof bisa memberikan banyak kira-kira hal yang disampaikan di forum ini. Yang kedua, seorang rektor yang masih muda, ganteng lagi. Kita hadirkan secara khusus malam ini dengan harapan, karena beliau ini sudah berhasil melawan takdir. Jadi hari ini kita mengalami takdir COVID-19. Ini nanti mungkin Prof. Hamdan Yohanis bisa berbagi tips dan seterusnya, bagaimana kita bisa melawan takdir COVID-19 ini. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, terima kasih banyak diundang. Ya. Dan yang terakhir, yang luar biasa, ada Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Profesor Dr. Askal Salim. Saya kira sudah sangat terkenal di dunia kita dan pendidikan kita. Nah, mungkin beliau termasuk orang yang paling galau hari ini. Memikirkan 830 perguruan tinggi keagamaan, baik negeri atau swasta, yang saya kira tersiok-siok melihat pelaksanaan perkuliahan di semester genap dan semester depan, semester ganjil juga belum tahu bagaimana ini bisa dilakukan. Saya kira bisa memberikan arahan dan saya kira banyak hal yang bisa kita sampaikan, kita dengarkan dari beliau. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Malam. Baik, terima kasih. Demikian para audien, 3 narasumber kita yang luar biasa. Mungkin yang pertama, langsung saja ini kami persilakan kepada Prof. Sutrisno, saya kira, untuk menyampaikan apa yang mungkin bisa kita diskusikan malam ini terkait dengan darurat kurikulum di era pandemi ini. Saya persilakan, Prof. Mungkin sekitar 5 menit waktunya, 5 atau 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami hormati Pak Direktur Pendidikan Tinggi, Pak Prof. Askal, Pak Rektor UIN Jember, Prof. Babun, Pak Rektor UIN Makassar, Prof. Hamdan, dan Prof. Miftah, selaku WR1 Jember, dan seluruh partisipan. Kita bersyukur pada malam hari ini dan terima kasih kepada melibatkan kami dalam sharing diskusi ini. Karena waktunya terbatas, saya langsung saja bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia itu saya kira terkejut, kaget, karena ada COVID-19 yang datang secara tiba-tiba, walaupun memang
pada bulan bulan Desember 2019 sudah ada di Cina, tetapi ketika Januari tampaknya Indonesia optimis, sepertinya tidak akan sampai di Indonesia, tapi ternyata dengan sangat cepat melanda di sebagian besar di Indonesia, sehingga seluruh aspek kehidupan kena pengaruh, termasuk juga dunia pendidikan. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus kepada pendidikan tinggi, khususnya kaitannya dengan kurikulum, sesuai dengan topik kita, yaitu darurat kurikulum. Nah, adanya COVID-19, tentu semua perguruan tinggi tidak siap menghadapinya. Cuma bedanya, perguruan tinggi yang sudah established, perguruan tinggi yang sudah akreditasi A, itu sudah terbiasa menyiapkan diri, terutama infrastruktur IT, kemudian keterampilan SDM-nya, para dosen dan tendiknya, dan mungkin juga sebagian mahasiswa itu sudah terlatih. Nah, itu kan ada mahasiswa S1, undergraduate, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S3. Nah, ini kenyataannya yang di Sunan Kalijaga, itu yang mahasiswa S2 dan S3, itu lebih siap dibandingkan dengan mahasiswa S1. Terkait misalnya rata-rata mahasiswa S2, S3 itu memiliki jaringan internet yang memadai. Mereka mampu langganan internet. Sedangkan sebagian mahasiswa S1 itu mengalami kesulitan. Padahal mengharuskan perkuliahan secara daring atau secara online. Nah, karena itu perguruan tinggi yang besar, yang sudah unggul, established, itu cepat sekali menyesuaikan diri. Karena berbagai macam keunggulan yang dimiliki. Tapi sebagian besar tentu tidak mudah ini untuk melakukan penyesuaian diri. Nah, di samping COVID-19, itu banyak madorotnya, tetapi juga banyak hikmah yang bisa diambil. Dengan adanya COVID-19, kita dipaksa untuk secepatnya menyesuaikan dengan kondisi, sehingga tuntutan revolusi 4.0 itu dipercepat di perguruan tinggi dengan adanya COVID-19 itu. Nah, karena itu, perguruan tinggi di Indonesia itu dipaksa untuk secepatnya menyesuaikan. Ini untungnya, ini momentumnya sangat bagus dengan momentum adanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu momentumnya bersamaan. Yang di situ ada 4. Pertama terkait dengan pembukaan prodi, kedua ke PTNBH, ketiga akreditasi, yang keempat mahasiswa memiliki kesempatan 3 semester berada di luar prodinya. Nah, karena itu, baik COVID-19 maupun Kampus Merdeka itu mengharuskan perguruan tinggi secepatnya melakukan redesign kurikulum. Khususnya itu prodi-prodi S1. Karena yang dipikirkan bahwa mahasiswa memperoleh kesempatan selama 3 semester di luar prodinya, itu adalah mahasiswa S1. Dan ini proporsinya paling banyak. Ya, barangkali waktu yang sangat singkat ini akan saya manfaatkan bagaimana seharusnya kurikulum diredesain untuk diperbaiki, disempurnakan, didesain ulang. Kalau yang lalu, kita dalam kondisi normal, dalam kondisi biasa, itu sering kita bicarakan bahwa kurikulum itu memiliki 4 unsur utama, yaitu capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, strategi
metode atau proses. Yang keempat, penilaian. Nah, ketika kita ngacu kepada Indonesian Classification Framework atau KKNI, kurikulum memiliki 4 capaian pembelajaran lulusan, yaitu sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, dengan adanya kebijakan kampus merdeka, Merdeka Belajar, mengharuskan kita untuk merubah juga. Kalau tidak sempat merubah, tentu akan ketinggalan. Jadi kalau dulu itu fokusnya itu semuanya pada prodi. Dan memahami SKS itu terbatas sebagai jam belajar. Nah, sekarang diperluas. Pengertian SKS itu tidak hanya melulu jam belajar, tetapi diluas menjadi jam kegiatan. Sehingga selain jam belajar, itu ada jam kegiatan. Itu kegiatan mahasiswa selama 3 semester berada di luar prodinya. Itu alternatifnya sangat banyak. Nah, 3 semester berada di luar prodinya, itu bisa dilakukan dengan transfer kredit di prodi perguruan tinggi yang lain, atau student exchange, bisa juga mengambil mata kuliah di prodi-prodi yang lain, lintas prodi, di perguruan tinggi yang sama, bisa juga di prodi-prodi yang berbeda. Kemudian bisa melakukan riset, bisa melakukan kegiatan proyek, kemudian magang, kemudian mengajar di lembaga pendidikan di bawahnya, dan banyak alternatif yang lain. Sehingga di situ SKS tidak lagi dipahami sebagai jam belajar, tetapi dipahami sebagai jam kegiatan. Kemudian ketika dilihat di proporsinya, ketika kurikulum yang lalu itu antara penciri perguruan tinggi dan nasional itu sekitar 10%. Kemudian misalnya tarbiyah itu pedagogik 20%, core keilmuan prodinya 70%. Sekarang sudah harus berubah semua. Jadi penciri perguruan tinggi di dalamnya termasuk kurikulum nasional, ada Pancasila, ada kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, ditambah penciri perguruan tinggi, itu kira-kira 10%. Sekitar 15 SKS untuk yang S1. Kemudian kompetensi capaian pembelajaran lulusan utama dari profil utama, yang biasa mungkin di luar negeri dikenal dengan major atau mayor, itu saya kira sekitar 65%. Sekitar 94 SKS. Sedangkan yang ketiga, itu proporsi untuk lintas prodi. Bisa dipersingkat, Prof? Ya, untuk itu sekitar 25%. Itu sekitar 36 SKS. Nah, ini nanti menjadikan lulusan kita itu siap menghadapi Revolusi 4.0, siap untuk bekerja, siap untuk berkarir berprofesi. Nah, itu kita baru bicara mengenai bagaimana redesign kurikulum terkait dengan dokumennya. Nah, sekarang khusus terkait dengan COVID-19, yang sangat penting adalah bagaimana merancang dan melaksanakan proses pembelajarannya. Untuk S2, S3 menekankan kepada proses risetnya. Jadi biasanya S1 itu teaching, S2, S3 itu research. Nah, kalau dalam keadaan normal, kita biasa melakukan dengan blended learning. Ya, 60%, 60% itu tatap muka, 40% e-learning atau daring. Nah, sekarang kondisinya begini, yang tatap muka sudah sulit. Sehingga jadinya 100% ya menuntut harus daring atau secara online.
Nah, karena 100% online, makanya tadi banyak perguruan tinggi yang gagap, yang terkejut, yang lama menyesuaikan karena belum siap. Bagi perguruan tinggi yang unggul, yang besar, saya kira sangat cepat menyesuaikan itu untuk 100% perkuliahan secara daring. Nah, perkuliahan daring pada era COVID ini, saya kira yang paling mudah dicapai itu penguasaan pengetahuan. Capaian pembarusan pengetahuan itu relatif mudah dicapai. Tetapi terkait dengan pembarusan berupa attitude, sikap, perilaku, karakter, itu saya kira relatif sulit. Untuk yang hard skill, keilmuan prodi, itu relatif gak sulit juga, tapi untuk soft skill-nya, seperti literasi IT, teknologi, menumbuh kembangkan entrepreneurship, kemudian networking, itu relatif mudah dibangun. Tetapi untuk spiritualitas, untuk sikap, itu melalui daring, itu relatif sulit. Nah, teman-teman kita yang di Dikti, itu sudah cukup lama mengembangkan yang namanya SPADA, Sistem Pembelajaran Daring, untuk perkuliahan. Itu dikembangkan secara blended learning. Kemudian untuk S2, S3, untuk pengembangan keilmuan dosen, itu dikembangkan cukup lama, yang namanya IDREN, Indonesia Research Education Network. Sehingga mereka relatif sudah memiliki jaringan infrastruktur yang dapat memudahkan. Barangkali ini kesempatan yang sangat bagus dengan COVID-19 ini, kita juga segera membangun jaringan network di antara kita, khususnya di PTKI ini. Ya, mungkin untuk sementara introduksinya begitu dulu, Pak Prof. Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sutris. Bagi para audien, sekali lagi kami sampaikan yang menginginkan sertifikat bisa menulis di forum chat, di chat room, nama, kemudian instansi atau lembaga pendidikan, kemudian alamat email atau nomor WA yang bisa dikirim. Demikian. Ini ada Bu Rektor UI Jakarta kayaknya sampai habis. Baik, Bapak sekalian, hadirin, tadi kayaknya yang di depan Prof. Tris mengatakan hampir semua perguruan tinggi, hampir itu kira-kira 99% itu ya, atau bahkan 100%. PTKN terutama kaget dan tidak siap untuk menghadapi COVID-19. Yohanes, silakan Prof. Host, mute. Ya. Mau bicara Bapak sekarang? Sudah. Ya. Sudah, Prof. Sudah. Ya baik, Pak Prof. Miftah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, ini di Makassar sudah 9:30 ini. Ya, situasi tambah produktif untuk bisa berdiskusi. Yang kami hormati Pak Direktur, Pak Prof. Babun, sahabat saya, Pak Prof. Sutrisno, Pak Prof. Miftah, hadir juga ya Ibu Prof. Amani, ya disebut tadi, sebelum lihat wajahnya, dan seluruh peserta ngobras YAIN Jember yang hostnya YAIN Jember yang hadir bersama dengan kita. Saya lihat peserta ini Pak Prof. Miftah sudah angka 240 lebih, ini luar biasa malam ini. Saya kira mungkin suasananya diskusi ini kita bisa niatkan dengan baik supaya bisa reintegrasi dengan Lailatul Qadar juga. Siapa tahu sambil kita berdiskusi Lailatul Qadar turun dan bisa bersenyawa dengan orang-orang yang hadir pada diskusi malam ini, khususnya
bagi para narasumber, lebih khusus lagi buat saya, bukan Prof. Babun, maksudnya buat saya khususnya lagi. Baik, saya Prof. Babun suka dengan istilah ngobras ya. Ini asalnya obras. Obras itu mengobras ya. Mengobras itu menjahit pinggirannya yang kain supaya tidak tercerabut. Jadi semangatnya kita ambil dari obras itu. Obras supaya solid, supaya kita tidak tercerabut dari situasi COVID yang melanda kita ini dengan sekarang. Saya ingin memulai, dan Pak Prof. Sutrisno tadi sudah mengulas lebih detail, dan kita terima kasih karena semakin tercerahkan di wawasan beliau yang sangat luar biasa. Tapi saya mungkin melihat dari hal-hal yang berbau perenungan dalam melihat masalah kurikulum ini. Yang pertama, COVID ini adalah blessing in disguise menurut saya, Bapak Ibu. Artinya, ya bahasanya Pak Prof. Sutrisno, betul hadir menyentak dunia pendidikan. Maksudnya pendidikan tinggi. Menjadi hikmah yang tersamarkan lah, blessing in disguise. Karena andai COVID ini datang 5 tahun sebelum, atau apa yang terjadi di pendidik, nah, hadir sebenarnya untuk mempercepat upaya kita melakukan revitalisasi dunia pendidikan kita. Apapun istilahnya, termasuk yang disebutkan tadi adalah merdeka belajar pendidikan yang merdeka. Karena sudah lama dikampanyekan pendidikan daring, pembelajaran daring, but who cares? Itu cenderung mogok. Nah, tiba-tiba datang COVID, akhirnya kita tersadarkan bahwa pembelajaran daring itu harus ada dan harus berjalan. Inilah yang berjalan sekarang dengan segala dinamikanya yang diulas dengan sangat apik tadi oleh Prof. Sutrisno. Nah, apa persoalannya dengan kurikulum? Nah, itu tadi sudah terelaborasi bahwa banyak lembaga pendidikan yang tidak siap. Tak terkecuali lembaga pendidikan besar, seperti UIN, apalagi yang sudah, termasuk yang sudah terakreditasi. Tapi menurut saya, kita tidak perlu terlalu resah. Karena fungsi kurikulum memang untuk menghadapi tantangan seperti ini. Ya, bagi yang mempelajari pengembangan kurikulum, ya saya juga pernah membaca, ya, apalagi yang berbackground tarbiyah atau pendidikan, fungsi kurikulum memiliki fungsi integrasi, fungsi penyesuaian, apalagi fungsi penyesuaian, fungsi diagnostik, ya, termasuk menurut saya dia memiliki fungsi preventif, ya, fungsi kuratif. Artinya kurikulum itu memang di set untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak terduga. Nah, inilah sebenarnya menjadi persoalan kita ketika menghubungkan situasi COVID dengan realitas kurikulum kita sekarang ini. Kita belum sepenuhnya bisa menjalankan fungsi yang diemban oleh kurikulum itu. Ya. Fungsi diferensiasi misalnya, fungsi preventif. Artinya kurikulum itu selalu harus disiapkan untuk menjawab tantangan, termasuk tantangan yang tak terduga. Nah, apa yang kita lihat sekarang realitasnya Prof. Miftah? Ya, ini saya mengulangi dan mungkin sedikit melakukan penguatan. Misalnya lemahnya antisipasi life skills dalam kurikulum. Dan itu yang membuat kita ketar-ketir ketika harus melaksanakan pembelajaran di tengah COVID dengan sistem daring ini. Life skill. Apa isi life skill? Learning how to be, learning how to live together. Itu cenderung memang tidak siap di kita hampir semua pendidikan tinggi. Coba lihat output dari anak-anak kita ketika COVID. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi bukan learning how to know, bukan learning how to live together, tapi learning how to minta pulsa. Tiba-tiba yang muncul adalah tuntutan untuk minta pulsa, bukan sisi empati yang muncul. Kenapa? Karena kita abaikan terhadap pembelajaran life skill
yang memang harus menjadi bagian yang integral dari kurikulum itu. Ya, yang digembor-gembor adalah transfer of knowledge. That's fine. Ya, apalagi transfer of skill, transfer of value, dan itu yang cenderung tidak berjalan dengan baik. Dan kenyataan yang kita dapat setelah COVID ini berjalan itu menunjukkan bahwa itu yang terabaikan dan cenderung tertinggal. Ya. Itu life skill. Nah, bagaimana bisa memacu ini dengan kurikulum yang ada ke depan menurut saya? Ya, ini saatnya untuk kita berbenah. Ya, paling tidak dalam jangka waktu singkat ini sambil kita menjalankan pola pembelajaran sekarang ini, karena kita juga tidak tahu persisnya kapan COVID ini pergi, bahkan sekarang ini kita dianjurkan untuk berdamai. Ya, kita dianjurkan berdamai. Jadi kita harus sudah menyongsong sebuah kurikulum yang memang dipersiapkan untuk berhadapan dengan segala macam perubahan termasuk dalam mengantisipasi datangnya wabah. Jadi istilahnya ya kurikulum bencana, kurikulum kebencanaan, pendidikan kebencanaan. Apakah bencana itu sifatnya alam atau bencana sifatnya non-alam? Saya tidak bisa bayangkan bagaimana pola pendidikan kita. Ini Pak Direktur, Pak Profesor Trisno, sekiranya yang bersamaan datang itu bukan COVID dan bencana alam, gimana itu Pak? Kalau sekiranya bersamaan datangnya COVID dan bencana alam. COVID meminta kita stay at home, sementara bencana alam meminta kita stay outside. Jadi akhirnya bisa-bisa kita keluar masuk Pak. Ya, keluar masuk dari rumah, dan saya tidak bisa bayangkan seperti apa pola pendidikan kita. Nah, ini yang terjadi pada kurikulum-kurikulum pendidikan di negara yang betul-betul maju secara pendidikan. Coba kita bisa menengok ya best practice yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Jepang. Ya, mereka harus selalu diajarkan untuk antisipatif terhadap wabah, terhadap bencana. Dan itu yang kita sangat tidak siap, Pak. Nyaris tidak ada yang tersentuh bagaimana life skill kita ketika harus berhadapan dengan bencana. Padahal situasi kita di negeri ini sangat rawan dengan bencana, Pak, dengan model negara kepulauan. Nah, ini salah satu situasi yang membuat kita harus berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sedikit lagi Pak Prof. Miftah, yang kedua, saya melanjutkan apa yang disampaikan Prof. Sutrisno, bahwa life skill yang lebih khas, ya, itu seharusnya nampak di kurikulum, dan ini menurut saya penting. Seperti ya pembelajaran networking and fundraising. Nah, itu Pak yang tidak pernah dilatih bagi anak-anak kita. Yang disebut tadi sebagai soft skills. Seharusnya itu mewarnai juga kurikulum. Networking and fundraising. Artinya apa? Anak-anak kita itu sudah terbiasa diajarkan untuk membangun jejaring. Apalagi kalau saya tanya Pak Prof. Babung, yang mana mau dipilih, punya banyak jejaring atau menjadi orang kaya? Ya, Prof. Babung memilih memiliki punya jejaring. Orang tidak perlu kaya kalau jejaringnya terbangun dengan baik. Seperti saya ini memiliki jejaring dan bisa diundang seperti apa untuk berpartisipasi di sini. Ini kekayaan non materi yang sangat luar biasa. Anak-anak tidak diajarkan dengan baik untuk membangun jejaring, apalagi tidak pernah diajarkan untuk fundraising. Akhirnya ketika terjadi wabah seperti ini, pikirannya hanya melulu meminta bantuan, Pak, bukan kemandirian. Pikirannya adalah meminta tolong, pikirannya adalah menuntut, pikirannya adalah mau disantuni, bukan berpikir untuk mengumpulkan dana, bukan berpikir untuk bisa sama-sama mencari jalan keluar dengan upaya secara kolektif berupa fundraising. Tidak pernah Pak kita diajar seperti itu. Akhirnya apa? Spoil generation kita, generasi yang sangat sangat manja. Dan makanya saya sangat tidak tertarik ketika yang muncul adalah gerakan-gerakan penuntutan, tapi bukan gerakan-gerakan empatik. Itu yang selalu saya tekankan pada anak-anak kami di Makassar. Mari kita berkreasi yang bisa mengedukasi dan menimbulkan jiwa empatik. Nah, salah satunya adalah fundraising itu. Anak-anak begitu kreatif untuk mencari fundraising dalam rangka membantu apa yang seharusnya diatasi dengan COVID seperti ini. Yang terakhir, Prof. Miftah. Lembaga pendidikan secara umum yang saya ingin kritisi, termasuk
ya dibawa ya sekolah, madrasah. Ini penting karena inilah yang akan menjadi input bagi perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi keagamaan. Mohon izin Pak Direktur saya sampaikan, menurut saya homeschooling itu perlu hadir juga dipikirkan. Homeschooling itu bukan alternatif dari sekolah formal. Tapi homeschooling itu menjadi bukan antitesa, tapi dia menjadi bagian terintegrasi dari sistem pendidikan kita. Artinya apa? Ketika ada wabah seperti ini, negara harus siap dengan sistem homeschooling. Orang tua di rumah itu sudah disiapkan untuk menjadi guru, sudah disiapkan kurikulum, sudah diberikan cara untuk menjadi guru kelas, menjadi guru butuh, menjadi wali kelas yang tentunya berpartner dengan guru formalnya yang ada di sekolah. Nah, ini juga yang tidak beres, Pak. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengantisipasi hal-hal seperti ini, seperti layaknya di negara-negara yang secara pendidikan itu sudah mapan. Nah, terjadi kita lihat orang tua itu tidak sanggup menjadi guru, mengeluh, marah melulu sampai anak-anak itu ingin keluar dari rumah supaya bisa masuk sekolah kembali karena sudah tidak sanggup lagi dicubit, dimarahi atau dipukul oleh orang tuanya yang merasa sangat stres dan tidak mampu menjalankan pendidikan yang baik. Faktornya apa? Karena ketidaksiapan. Termasuk itu tadi yang disinggung adalah persoalan IT, pembelajaran IT yang belum menjadi bagian yang sangat penting bagi dunia pendidikan kita. Apakah itu di lembaga pendidikan formal maupun di kalangan pendidikan formal, khususnya kesiapan orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan sistem jaringan virtual seperti yang berlangsung selama ini. Jadi dengan melihat situasi seperti itu, saya ingin mengakhiri pengantar saya bahwa saatnya memang kita melihat, mereview ulang, dan mencermati kurikulum yang bisa mendorong munculnya semangat life skills. Akhirnya kita siap kapan saja, di mana saja untuk berhadapan dengan segala perubahan. Saya kira itu, Pak Prof. Miftah, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Prof. Hamdan Zuhanis. Yang terakhir, nah ini narasumber kita yang luar biasa, Prof. Arskal. Dari dua narasumber sama-sama mengatakan kira-kira kalau dibuat stabilo itu kurikulum kita itu bolong-bolong. Ya bolong-bolong gitu. Kalau kemarin kelihatan bundar, bisa jalan gitu, tiba-tiba kena COVID jadi kotak. Jadi jalannya masih patah-patah satu-satu. Bahkan ada yang kemudian bocor, kempos, tidak bisa jalan sama sekali. Kalau di jenjang pendidikan tinggi saya kira saya tidak bisa membayangkan itu di lembaga pendidikan dasar menengah, ya saya kira macet itu. Melihat hal seperti ini dengan 830 perguruan tinggi, Prof, termasuk yang mungkin baru berdiri dan seterusnya, ini PR-nya cukup besar ini untuk Diktis terutama. Ya. Baik, terima kasih Prof. Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para narasumber, Prof. Sutrisno, Prof. Hamdan, Tuan Rumah, Rektor YN Jember, Prof. Babun, Moderator, Prof. Miftah. Saya lihat juga ada Ibu Rektor, Prof. Amani, dan saya tadi lihat, kalau tidak salah juga Rektor Palopo ya, Bapak Dr. Piro juga hadir bersama kita malam ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bersilaturahim ya dengan sekian banyak peserta sivitas akademika dari berbagai kampus PTKI, baik negeri maupun swasta. Senang sekali pada malam ke-27 ya, yang biasanya dinanti-nanti kehadiran malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Merespon topik atau tema yang dijadikan bahan obras malam ini ya,
darurat kurikulum, saya memandangnya istilah ini metafor ya sebagai bentuk keadaan kita yang kita alami hari ini. Orang disebut darurat itu kalau memang kondisinya betul-betul tidak bisa lagi ngapa-ngapain gitu kan. Mengapa ada seseorang yang dikirim ke ruang gawat darurat ya karena terpaksa sekali bahwa dia harus pergi ke sana untuk bisa diselamatkan nyawanya atau jiwanya. Sementara kurikulum hemat saya itu hanyalah representasi dari keadaan pendidikan kita hari ini ya. Khususnya terlebih lagi pendidikan Islam. Jadi ini sebuah ungkapan metafor yang membayangkan bagaimana respon kita di Kementerian Agama ataupun di PTKI berhadapan dengan wabah pandemi COVID-19 ini. Saya tidak mau membahas lebih jauh ya, saya akan fokus aja ke beberapa poin. Karena hemat saya ini menjadi penting. Sebetulnya malam ini saya bukan yang berbicara. Rencananya awal Pak Rektor, Prof. Babun kan mengundang Pak Dirjen. Pak Dirjen ada kesibukan, apalagi menjelang malam isbat begini ya, beliau sangat sibuk di Ditjen Bimas Islam, sehingga kemudian meminta saya untuk mewakili beliau. Ketepatan sekali, ya saya besok juga ada ujian tulisan makalah. Saya pikir-pikir, udahlah, saya akan nanti juga apa yang saya bicarain ini kira-kira mungkin bagian dari makalah yang saya mau tulis besok itu, gitu kan. Jadi hitung-hitung saya juga belajar ini. Mempersiapkan ujian besok itu. Pertama, ya, tadi saya menjambung Prof. Sutrisno bahwa kita tidak siap menghadapi ini. Betul, inilah era disrupsi dan COVID-19 itu merupakan sebuah sesuatu yang mendisrupsi keadaan kita. Dan untuk pendidikan Islam terutama, ini dampaknya luar biasa. Ya. Saya kira di semua lini dan kita seperti tertati-tati, ya, tidak tahu apa yang harus kita lakukan sehingga yang kita coba adalah trial and error, ya. Dan ini sebenarnya juga mempengaruhi banyak hal, ya, baik itu mempengaruhi beban kerja, pola kerja kita dan koordinasi. Untungnya, saya kira saya sependapat dengan Prof. Hamdan tadi, ya, kalau bencana ini datang lebih awal 5 tahun yang lalu, tentu kita akan lebih tidak bisa bergerak lagi. Ya. 5 tahun yang lalu kita belum punya teknologi yang lebih baik dari hari ini. Ya. Kita mungkin belum terlalu akrab dengan Zoom dan lain-lain. Sehingga ini saya kira satu kesempatan, momentum perubahan seperti yang juga disampaikan oleh Prof. Sutrisno, bahwa oleh COVID kita dipaksa untuk segera berubah ya dan beradaptasi dengan suasana baru. Masalahnya kita punya banyak tantangan-tantangan ya yang kita rasakan langsung, misalnya lembaga pendidikan ya mulai dari pendidikan dasar menengah sampai pendidikan tinggi itu ketika menghadapi COVID-19 seperti ini ya persoalan accessibility ya dan affordability ini menjadi sangat krusial. Akses kita tidak membayangkan bahwa semua anak didik kita, peserta didik kita, itu tinggal di kota-kota besar, ya, atau kota-kota yang terjangkau akses internet, di mana mereka sinyal provider itu dengan mudah ditangkap. Kita juga perlu membayangkan anak didik yang berada tinggal di pegunungan atau di pulau-pulau yang sulit sekali mendapatkan sinyal internet. Karena itu persoalan akses sangat krusial bagi mereka. Yang berikutnya soal affordability ya. Ini juga jelas walaupun dia berada tinggal di kota tapi kalau tidak punya anggaran, tidak punya dana untuk mendapatkan kuota internet ya sama juga tidak bisa punya akses untuk mendapatkan layanan pendidikan. Nah, ini ditambah lagi dengan kemampuan atau skill IT kita ya yang rata-rata boleh dibilang tergagap-gagap, baru belajar mendadak digital. Kira-kira itu istilah yang bisa kita gunakan untuk merangkum semua keadaan yang terjadi hari ini di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini adalah tantangan besar ya yang dihadapi oleh pendidikan. Tapi di saat yang sama, saya sependapat juga tadi dengan Prof. Sutrisno, ada peluang di sana. Ya. Peluangnya ya berbagai macam dan salah satunya adalah terjadi proses efisiensi di mana kita bisa berkomunikasi seperti ini, saya berbicara, bertemu dengan para pimpinan kampus, dengan para sivitas akademika, hanya dari rumah, gitu kan ya.
tanpa perlu melakukan perjalanan jauh, menghabiskan waktu, tenaga, dan energi gitu. Sehingga ini adalah efisiensi yang sangat kita harapkan juga bisa menjadi peluang kita untuk menghadapi COVID-19. Di saat yang sama, seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Sutrisno, kita mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pembelajaran akibat COVID-19 ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita diakselerasi ya untuk menggunakan semua teknologi pembelajaran ya yang sifatnya online, yang tadinya kita agak ragu-ragu. Saya masih ingat waktu masih mengajar di UIN Jakarta ya, itu 3-4 tahun yang lalu mengajar pakai Google Classroom, itu menjadi minoritas itu. Di fakultas menggunakan pola pembelajaran dengan Google Classroom, itu menjadi minoritas. Ya. Sehingga sekarang ini mau tidak mau, semuanya go online. Nah, keadaan-keadaan ini patut kita pertimbangkan untuk melihat apa yang harus bisa kita lakukan ke depan. Prof. Sutrisno tadi bicara soal kampus merdeka yang ditandai dengan kemudahan pembukaan program studi, PTNBH, akreditasi, dan belajar di luar program studi. Tentu juga ada konsep lain ya selain kampus merdeka, yaitu Merdeka Belajar, yang sebenarnya ini juga memberi peluang besar di masa COVID-19 ini. Nah, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus maupun di sekolah ya, kita melihat bahwa para guru, para dosen itu ya, itu dibebani oleh macam-macam beban administrasi ya. Mulai dari menyiapkan lesson plan ya, RPP, menyiapkan seluruh kerumitan yang harus diupload lagi gitu kan, masuk ke untuk dihitung sebagai BKD dan seterusnya itu. Nah, ini memberi kesempatan kita ya untuk lebih mudah lagi karena semuanya disajikan secara online, ada recordnya secara online juga, maka lebih mudah melakukan administrasinya. Sehingga beban-beban administratif yang menguras waktu dan tenaga pendidik ini dapat terkurangi. Lebih dari itu, kita juga mencoba mengadaptasikan beberapa prinsip Merdeka Belajar itu dengan melihat bahwa adanya pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual, ya, contextual based learning. Artinya apa? Kita lebih memperhatikan apa gejala-gejala yang terjadi. Sehingga dengan demikian, kalau kita bicara kurikulum, maka ini bisa kita integrasikan. Apa peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di setiap tempat, waktu, ini kemudian bisa menjadi refleksi bagi proses pembelajaran di antara dosen mahasiswa ataupun guru dan siswanya. Sehingga kemudian pembelajaran ini berorientasi kepada diversifikasi atau diversitas kemampuan siswa, kemampuan mahasiswa, apa itu kondisi sosial ekonominya, kondisi sosial geografisnya, dan lain sebagainya. Ini hemat saya menjadi peluang ya, yang tadinya kita berpikir menjadi tantangan berat sekali, tapi sebenarnya ini menjadi peluang. Saya ingin berikan sedikit contoh lagi sebelum saya akhiri dan nanti berdiskusi. Ya. Selama ini kita menganggap bahwa beberapa aspek ya yang tadinya sudah kita anggap usang, ya, ternyata mendapatkan konteks yang baru. Misalnya ya dari segi peralatan. Kita belum memanfaatkan secara maksimal atau belum melirik bagaimana pemanfaatan misalnya TVRI ya ataupun RRI yang ada di setiap kota. Kita bisa bayangkan bahwa dalam kondisi darurat kurikulum kayak gini ada perhatian, ada upaya-upaya dari pimpinan ya, lembaga pendidikan, dari dosen, dari guru untuk mencoba menyiapkan materi-materi yang nanti bisa disusun dalam bentuk rekaman ya materi tersebut untuk bisa disiarkan lewat TVRI atau RRI. Dan dengan TVRI ataupun RRI kan tidak butuh kuota ya. Semua orang punya radio, di HP juga ada radio gitu ataupun televisi kan. Di rumah-rumah ada TV dan itu tidak perlu akses. Beda dengan YouTube yang harus ada kuotanya. Jadi dari segi equipment saja ini suatu peluang yang bisa kita gunakan. Makanya ketika kita mengerti bahwa COVID-19 ini belum tentu akan segera selesai dalam satu semester ini, kita bisa bayangkan ada skenario akan lanjut ke semester yang akan datang di bulan September sampai Desember ya.
semester ganjil 2020-2021, kita perlu menimbang, memikirkan langkah-langkah persiapan kita, bagaimana kita mengajar, ya, bagaimana kita menghadapi mahasiswa baru yang nanti masuk lewat rekrutmen, ya, jalur-jalur ujian masuk itu. Mereka perlu diedukasi, perlu diberi pemahaman dan juga training-training. Sehingga inilah yang saya kira ketika ada kondisi darurat kurikulum, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Semester ini kita tidak punya persiapan yang cukup, tapi kita harus mempersiapkannya untuk semester yang akan datang. Bahwa nanti kemudian, ya, jika sekiranya COVID-19 ini bisa mereda dan berlalu, alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu, toh kita pun juga sudah punya pengalaman melaksanakan proses pembelajaran daring. Dan untuk itu, kita bisa mengkombinasikannya antara pembelajaran offline dan pembelajaran online. Sementara pedoman pembelajaran, metode pembelajaran dan evaluasi itu baru memberikan maksimal untuk online 20%. Mungkin ini nanti akan kita revisi sehingga kita bisa memberikan kesempatan untuk pembelajaran online ini mencapai 50%, sehingga ada mix, ya, antara proses online dan proses offline dalam pembelajaran di kelas. Bapak Rektor, moderator, dan hadirin sekalian yang berbahagia, saya kira itu poin-poin untuk kita bisa diskusikan. Saya juga tidak mau terlalu panjang, terlalu malam. Di Makassar sudah mendekati jam 10, apalagi di timur sana, di Papua, di Maluku, tentu jam 11. Kita batasi aja supaya nanti ada kesempatan juga untuk berdiskusi. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai lembaga pendidikan ini adalah juga lembaga layanan publik. Kita menyediakan jasa, yaitu jasa edukasi pendidikan. Karena itu dituntut dua hal, yaitu service delivery dan manufacturing. Ya. Nah, dalam service delivery kita dituntut untuk bisa menguasai apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan service tersebut, jasa tersebut. Sementara untuk dari sisi manufacturing, ya, kita juga perlu menyiapkan konten-konten yang nanti bisa disajikan dengan apik, dengan baik kepada mahasiswa ataupun peserta didik yang lebih luas. Saya kira itu Prof. Miftah sebagai pengantar diskusi kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Saya sampaikan sekali lagi, para audien yang berbahagia pada malam hari ini, yang menginginkan sertifikat, bisa menulis di chatroom, nama, lembaga, dan nomor WA atau email yang bisa dikirimkan sertifikat elektroniknya. Sebelum diskusi saya buka, saya kira mungkin ini ada 289 partisipan. Terima kasih luar biasa. Mungkin tidak semua akan bisa bertanya dan seterusnya. Bisa chat di person kepada saya di nomor chat, di ruang chat. Pak Miftah. Saya Pak Miftah. Pak Miftah, Pak Muiz. Sebentar, Prof. Jadi sebelum saya serahkan ke para audien, nanti bisa nulis di situ. Kita kembali ke Prof. Sutris atau 33 narasumber. Itu sebetulnya kata kuncinya adalah redesign. Jadi sepertinya, jadi mau tidak mau kita harus melakukan redesign kurikulum. Kami juga praktisi, artinya saya di Warek 1 di IAIN Jember juga mengalami hal yang sama, tersentak kaget. Sekarang bernapas agak lega dengan mengharap di semester besok sudah normal. Tetapi melihat kenyataan seperti ini, sepertinya ada kemungkinan COVID bisa sampai akhir tahun. Nah, saya kira COVID bisa sampai akhir tahun. Ya, kebingungan, kegalauan kita itu juga dirasakan di hampir semua perguruan tinggi. Ya. Kalau tadi Prof. Sutris, mungkin Prof. Hamdan, perguruan tinggi yang memang sudah settle, sudah mapan, tidak terlalu tergoncang, cepat sekali beradaptasi karena keunggulan SDM. Tetapi bagi perguruan tinggi
yang lain yang tidak punya SDM yang baik, infrastruktur yang baik, menghadapi apa namanya semester depan ini 2020-2021 ini dalam tanda tanya yang saya kira cukup besar untuk what I have to do gitu. Kira-kira what do I have to do, apa yang harus kami lakukan untuk menyiapkan itu bagaimana juga gitu. Sekarang pun kayak begini. Sehingga saya kira kita masih berpikir menyelesaikan yang sekarang, belum berpikir panjang atau banyak waktu berpikir untuk semester berikutnya. Saya kira mungkin sebelum nanti kami sampaikan ke audien, ini mungkin dulu yang harus didiskusikan di para narasumber, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi menghadapi semester besok ini. Prof. Tis? Ya, makasih Prof. Miftah. Menurut saya, redesain kurikulum, terutama Prodi S1, itu keniscayaan. Keharusan, tidak bisa lagi dielakkan. Jadi kurikulum itu kan ada dokumennya, ada implementasinya. Nggak redesain dokumen kurikulum, itu menurut saya, terutama S1, itu keniscayaan, keharusan. Tidak bisa lagi untuk ditunda-tunda. Jadi tahun ajaran baru, nanti bulan September, itu sudah harus dengan kurikulum baru. Karena nggak mungkin dengan kurikulum lama, sudah beda sekali tuntutan ke depan itu. Tadi banyak disampaikan oleh Pak Direktur, ya era disrupsi dipercepat dengan COVID-19 ini. Itu lebih mengharuskan lagi. Jadi kalau tidak segera secepatnya melakukan redesign kurikulum, kemudian untuk diimplementasikan, pasti ketinggalan dengan perguruan tinggi yang unggul, yang excellent, karena berpacu dengan waktu. Nah, kemudian ketika sudah dilakukan redesign kurikulum dari segi dokumennya, saya kira dalam merancang implementasi, itu ada dua skenario. Jadi ada skenario A, ada skenario B. Skenario A itu fully daring, online. Manakala kondisi COVID nggak jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Itu mengharuskan ya 100% daring atau e-learning. Itu skenario A. Nah, kemudian skenario B, manakala nanti tahun ajaran baru, bulan awal September, suasana sudah membaik, kita terapkan namanya blended learning. Jadi kita tidak bisa lagi kembali ke era yang lalu. Ya offline sudah lagi nggak bisa. Minimal itu blended learning. 60% itu e-learning, daring, 40%, 80% itu face-to-face atau offline, 40%, 40% itu daring. Minimal begitu. Sebab nanti kalau kita tidak minimal menerapkan dengan blended learning, kasihan mahasiswa kita. Karena ke depan apapun itu sudah harus dengan teknologi informasi. Itu keharusan bagi semua mahasiswa. Baik S1, S2 maupun S3. Apalagi nanti kalau sebagian besar lulusan kita dipersiapkan untuk menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship-nya, ya wira swasta, yang sekarang paling memungkinkan untuk mahasiswa itu bekerja itu melalui daring, online. Misalnya marketing online. Itu sangat memungkinkan. Ya, sehingga mahasiswa itu bisa membuat jaringan untuk membuat startup. Ya, dari situ mereka kedepannya akan eksis itu. Jadi menghadapi era disrupsi yang disampaikan Pak Direktur tadi, dipercepat dengan pandemi COVID-19, itu sama sekali tidak mungkin kita kembali dengan 100% offline, itu nggak bisa. Minimal itu blended learning. Ya. Ya, terima kasih. Jadi ini fardu ain ya, Prof ya? Iya, saya kira udah begitu. Fardu ain ya. Betul. Prof Hamdan, fardu ain, Prof Hamdan?
Ya, Prof. Hamdan tidak ini. Jadi memang sebuah keharusan fardu ain untuk kita semua, para pengelola perguruan tinggi, untuk melakukan redesign, kalau bisa malah fully daring. Dosen-dosen nanti harus diajari jadi YouTuber kayak begitu. Gimana Prof. Hamdan? Ya Pak Prof. Miftah, bisa diulangi yang terakhir tadi, agak putus-putus tadi. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan terkait dengan COVID ini, bahwa mau tidak mau kewajiban perguruan tinggi melakukan redesign kurikulum, yang sudah disampaikan oleh Prof. Sutris, ya. Kalau di daring ya blended. Jadi memang harus diubah, harus dirubah, ya. Harus diubah. Begini Prof. Miftah ya, jadi kita berada dalam tahap transisi pada semester ini kalau di perguruan tinggi. Jadi ini bagian dari, ya istilahnya, tolong saya dikoreksi, trial and error lah. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing lembaga pendidikan tinggi. Ada yang berjalan lancar, alhamdulillah. Kalau di Unalaudin itu selalu saya pantau, pembelajaran daring itu sudah berjalan, ya semua dosen lah sudah bisa mengantisipasi dengan segala keterbatasan pemahaman IT-nya. Tapi ya betul Pak Prof. Sutrisno sampaikan, tidak ada pilihan lain. Ya pada tahun ajaran baru kita mencoba mereformasi, mereview dan meredesain kurikulum itu. Nah, fungsi-fungsi kurikulum itulah yang harus sangat nampak pada tahun ajaran ini. Itulah tadi yang saya sampaikan, bahwa saya tidak bicara teknis bagaimana pembagiannya, tapi integrasi nilai-nilai life skills itu sudah harus ada. Termasuk bagaimana memformat pola pembelajaran atau pendidikan karakter yang tampaknya susah. Ya, analogi saya seperti ini Pak Prof. Miftah. Ya, barangkali bisa diterjemahkan dalam bentuk perbandingannya seperti ini. Mungkin kita bisa melihat dalam situasi faktual pendidikan kita. Dulu ada namanya pendidikan kantin kejujuran untuk mengasah karakter kejujuran anak. Caranya disediakan kantin kejujuran. Nah sekarang, ya pola penugasan terhadap anak, terhadap mahasiswa itu menjadi sangat tinggi. Jadi sekarang ini tugas kejujuran. Jadi kejujuran itulah yang diasah melalui penugasan-penugasan yang diberikan kepada anak. Melalui kerja-kerja yang diberikan selama mereka berada di tempatnya, apakah di rumahnya, atau di kosannya, atau di kampungnya. Nah, akhirnya mereka secara sukarela mengerjakan tugas-tugas itu. Nah, disitulah kemandiriannya, ya kecenderungan untuk bisa bertahan hidup, strategi bertahan hidupnya bisa jalan. Kemudian menerapkan dalil sosiologis, keterdesakan melahirkan kreativitas, itu betul-betul bisa nampak. Nah inilah yang perlu diasah dan dimunculkan secara nyata dalam redesign kurikulum yang sangat penting ini. Itulah yang saya sebut tadi, fungsi antisipatifnya, fungsi kuratifnya, fungsi preventif dari kurikulum itu betul-betul sudah bisa tampak dengan hadirnya COVID ini sebagai blessing in disguise. Nah, ketika ke depan kita mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak terkirakan atau dinamika, kurikulum ini sudah siap karena dia cepat tanggap. Jadi dia seperti menjadi sebuah alat yang gimana? Ya, menjadi sebuah alat, menjadi sebuah pelampung yang sudah tahan banting. Nah dari situ kurikulum itu sudah bisa diandalkan untuk ya bisa membuat anak-anak kita mengalami metamorfosa yang jelas, ya menuju insan atau produk-produk yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang sudah dicanangkan. Dan terus terang ya tujuan pendidikan nasional sendiri menurut saya memang perlu dilihat ulang. Nah, butuh kosakata yang lebih jitu lagi itu berhadapan dengan tantangan sama, termasuk ya disrupsi yang disebutkan. Saya kira itu Pak Prof.
Terima kasih Prof. Handan. Ini untuk Prof. Arsta, saya kira kegalauan perguruan tinggi yang belum menerapkan blended ya. Kalau perguruan tinggi besar, saya kira sudah lama menerapkan blended learning, separuh atau tadi 40%, dan yang 60% face to face, sehingga ketika COVID datang tidak terlalu tertimpa. Tetapi bagi perguruan tinggi yang belum sama sekali, pasti kemudian hari ini trial and error. Termasuk kemudian biasanya perguruan tinggi itu kalau tidak agak dipaksa gitu ya, tidak agak dipaksa dari Jakarta itu kemudian dalam tanda petik juga ya begitulah gitu, juga agak kendor juga. Jadi saya kira penting untuk kemudian ada semacam panduan atau apa, mungkin bukan sekedar himbauan, saya kira agak di pressure gitu untuk segera membuat bla 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 tentang kurikulum yang fully daring dan seterusnya. Karena misalnya kalau era COVID ini tidak selesai juga, mahasiswa yang butuh, ini ada dari Win Alaudin, nah ini ada mahasiswa yang harus praktek, ya. Bu Eva Yustri Lawati. Nah, misalnya ini ditanya, ini kalau mahasiswa harus praktek, mahasiswa keperawatan harus ke rumah sakit dan seterusnya, sementara kayak begini, sementara tidak ada panduan atau lain dari pejabat atau dari yang berwenang, kira-kira ini kampus ini juga agak kendu atau gimana ini? Jadi Prof, gimana Prof? Ya, jadi saya sependapat dengan Prof. Sutrisno ya, dengan keadaan seperti ini memang kita perlu melakukan revisi kurikulum, redesign. Sebab kurikulum yang existing yang kita coba sampaikan pada semester ini di era COVID ini, itu kan terasa sekali bahwa pasti ada rencana-rencana outcome yang diharapkan terwujud, kompetensi yang kita harapkan nanti bisa dimiliki oleh anak didik, peserta didik, itu tidak dapat tercapai. Maka diperlukan revisi kurikulum, baik sedang berjalan ataupun untuk mengantisipasi perkuliahan pada semester yang akan datang. Nah, di sini saya kira langkah-langkahnya tidak harus menunggu terlalu lama dari Kementerian Agama. Karena kalau menunggu dari Kementerian Agama, ini prosesnya bisa lebih lama ya, berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Saya kira ada satu metode yang bisa dilaksanakan oleh masing-masing dosen. Dosen itu kan punya kekuasaan untuk mendesain silabus mereka ya, mendesain lesson plan-nya dan seterusnya itu, sehingga dia bisa menetapkan capaian-capaian yang harusnya misalnya seperti ini pada masa sebelum COVID-19, maka dia coba lihat secara realistis. Nah, dengan kondisi-kondisi yang sangat terbatas, kita tentu juga bisa memahami tidak mungkin kalau kita mencoba menerapkan ya proses pembelajaran yang sama seperti di masa sebelum COVID-19. Karena itu akan memberikan expose ya bahaya bagi peserta didik. Kita tentu tidak ingin gara-gara kita ingin lebih maksimal turun ke lapangan atau di laboratorium terjadi interaksi berbaur dan segala macam, malah yang muncul kemudian adalah bertambahnya jumlah pasien gitu ya, penderita yang mendapatkan virus gitu, terkena virus. Saya kira ini kita hindari. Sebab begini ya, prinsip penyelenggaraan proses pembelajaran di masa COVID ini bahwa kita harus tetap berjalan meski dalam kondisi yang terbatas. Maka semua kewajiban-kewajiban yang itu terkait dengan pembunuhan SKS itu tetap dijadikan sebagai standar pencapaian ya. Cuman tentu kita harus mengukurnya gitu kan. Dan saya kira kondisi kayak gini seperti force major, kok keadaan kahar, jadi tentu harus ada adaptasi. Maka redesign kurikulum segera dilakukan itu mulai dari level yang paling kecil, yaitu guru kelas atau dosen di kampus ya, dosen di mata kuliah itu, untuk kemudian dibahas di level program studi dan fakultas. Sehingga nanti kita akan bisa melihat, oh,
yang tadinya harus sampai pada level sekian kemampuannya, kompetensinya, mungkin turun sekian gitu. Nanti pada aspek itulah yang nanti bisa diregulasi oleh pada level nasional ya. Jadi kita di level nasional kan melakukan regulasi itu hanya pada aspek kompetensi yang secara makro saja, tidak bisa masuk kepada hal-hal yang konkret yang langsung terlibat pada materi-materi proses pembelajaran di kelas. Jadi itu sesuatu yang harus kita laksanakan. Saya setuju dengan Prof. Sutrisno bahwa suka atau tidak suka, mau tidak mau, ini harus kita hadapi, dan cara yang menghadapinya yaitu kita melakukan perubahan. Demikian, Prof. Miftah. Baik, terima kasih, Prof. Arskal. Baik, Bapak Ibu, biar tambah semangat, ini silakan yang ada 200 tadi. Oke, Pak Lopo saya catat. Pak Lopo. Makassar. Saya catat. Pak Lopo. Jember. Ya. Oke, Muhammad Irwan, Prof. Uinam. Ada 3. Muhammad Irwan Uinam. Uinam di Makassar. Mubarak Makassar. Zainal. Pak Lopo. Pak Lopo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur dan para narasumber serta seluruh peserta yang berbahagia. Prof. Saya akan memberikan beberapa komentar, dan boleh jadi dari komentar-komentar itu nanti ada yang bisa ditanggapi oleh para narasumber yang malam hari ini hemat saya telah memberikan satu pencerahan yang komprehensif, saling melengkapi satu dengan yang lain. Terkhusus untuk Bapak Direktur, kelihatannya siap betul ini. Mudah-mudahan sukses. Kita doakan dari Pak Lopo. Amin, amin. Mengacu ke pengalaman kami di sini, setidaknya ada 4 hal yang kami identifikasi terkait dengan pembelajaran daring. Yang pertama, bagaimana para dosen dan juga mahasiswa maupun tenaga kependidikan itu memiliki satu sikap yang positif, sikap penerimaan terhadap model pembelajaran daring itu sendiri. Yang kedua, tentu terkait dengan infrastruktur jaringan. Nah, kalau di Palopo ini kan ya boleh dikata masih sangat terbatas, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang pulang kampung. Kita lihat di pemberitaan media sosial ada yang harus manjat pohon baru bisa dapat signal. Kemudian yang ketiga terkait dengan skill ataupun literasi media dari sivitas akademika kita. Dan yang keempat tentu aspek regulasi. Nah, khusus untuk regulasi ini, tentunya ini menjadi domain dari Pendis atau katakanlah domain dari Bapak Direktur. Selanjutnya, yang kedua komentar saya, bahwa kita di perguruan tinggi keagamaan itu memiliki beban yang berbeda dengan perguruan tinggi umum atau perguruan tinggi negeri. Karena kita di sini memiliki satu amanah integrasi keilmuan. Nah, dengan adanya integrasi keilmuan itu, kelihatannya kita agak sulit memformat suatu kurikulum yang lentur. Karena ada semacam titipan warisan hasanah keilmuan yang harus kita transformasikan dari masa ke masa. Nah, ini problemnya. Nah, sehingga agak sulit kita membuat kurikulum yang agak ramping, fleksibel, atau lentur itu. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Tri tadi, Prof. Trisno. Bagaimana soal integrasi keilmuan ini dalam kaitannya dengan redesign kurikulum kita. Apakah masih kita punya kelenturan atau bagaimana? Dan juga terkait terakhir dengan pembukaan prodi sebagai apa yang diwacanakan dalam kampus Merdeka atau Merdeka Belajar itu.
Nah, kita tahu di dalam pembukaan prodi, apalagi yang sekolah tinggi ataupun institut, itu tidak semudah universitas untuk membuka prodi-prodi yang kiranya menjadi diminati oleh masyarakat atau yang menjadi tuntutan dari keadaan. Nah, kalau situasi seperti sekarang ini, kita menyadari bahwa salah satu bidang ilmu yang penting selain penguasaan teknologi atau bidang teknologi, bidang ilmu yang lain yang penting adalah bidang kedokteran, kesehatan, imunologi, biologi, kimia. Kira-kira itu yang penting yang perlu kita perkuat. Saya kira inilah komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya Makassar. Dari Makassar? Ya, ya Prof. Mubarak. 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 Makassar. Ya. Ya. Muhammad Irwan, Prof. Ya, baik. 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 Ya, maka Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin sedikit perkenalkan Prof, sebelumnya saya Muhammad Irwan dari Makassar. Saya termasuk di salah satu tim LPM, tim UIN Alumni Makassar, di mana saya melihat bahwa di panduan kurikulum 2018 itu sudah ada untuk pembelajaran blended. Cuma kenapa saya pikir kenapa kampus yang selama ini merasa kewalahan kondisi sekarang, mungkin salah satunya tidak untuk menerapkan pembelajaran atau belum menerapkan pembelajaran blended learning ini. Padahal di tahun 2012 di panduan kurikulum dijelaskan di situ. Kemudian karena kemarin waktu kami ada Prof Ahmad, Ketua LPM, di situ tahu benar bagaimana merevisi itu, bahwa di sini untuk menyusun kurikulum kita butuh panduan kurikulum. Ada beberapa panduan yang kami perhatikan, baik dari kemudian dari dikti. Nah, memang PR besar bagi kita di TKIN bahwa untuk mereview kurikulum, baiknya kita melihat kembali ke pedoman penyusunan kurikulum. Karena jelas di tahun 2018 sudah ada itu pembelajaran daring. Semua universitas memperhatikan ini, saya kira tidak terlalu sepanik yang sekarang. 2018 ada pedoman bahwa ada perkuliahan daring, ada perkuliahan tatap muka. Kemudian yang kedua, kita butuh pedoman, apalagi sekarang kampus merdeka, yang kita buat tunggu-tunggu adalah pedoman bagaimana kampus setiap dari dikti yang kami tunggu, sehingga nanti jika misalkan itu semua prodi yang ada khusus di UIN di Makassar bisa cerahkan. Karena terus terang kalau tidak panduan, kami misalkan di LPM panduan, maka susah untuk, sehingga kurikulum itu dengan adanya panduan bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Sekar bahwa jangan dari kementerian, karena itu butuh waktu untuk 1 minggu, 1 bulan. Kira juga di Kementerian Agama sudah ada buku panduannya, tinggal direvisi itu, tambahkan pembelajaran dan seterusnya. Saya kira itu sebagai jawaban dari saya dari di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terakhir Pak dari Jember, Pak Prof Muiz. 2 menit, Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena 2 menit ini saya biasanya sampai 10 menit kurang. Karena tuan rumah, tambah sedikit Prof. Miftah. Baiklah, karena kita bicara kurikulum, ya. Saya hanya secara global merespon Prof. Sutrisno dan Prof. Hamdan serta Pak Direktur. Dalam terminologi pendidikan Islam, sebenarnya kurikulum itu kita jadikan pedoman pada surat Al-Mujadalah ayat 48. Itu ketentuannya, likulin ja'alna minkum syira'ah wa minhajah. Artinya kalau kata minhaj itu jalan luas. Jadi kurikulum itu sebenarnya mulai dari kurikulum ideal, kurikulum potensial, kurikulum faktual, sampai kepada kurikulum aktual. Kita bisa langsung dari yang ideal ke aktual. Sehingga bagaimana ya setelah ada ketentuan kurikulum yang kita telah patuhi, kita laksanakan dengan bunyi surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kita batasi ligat ini dalam kurikulum kehidupan. Sebab kampus itu sesungguhnya kurikulum semua, kurikulum kehidupan. Karena gengsinya menurut Prof. Sutris tadi, kampus merdeka, jadi 3 semester di luar program studi itu, ada semacam redesain kurikulum. Nah, di sini porsinya dosen atau guru sebagai kurikulum designer, sebagai perancang kurikulum, harus bisa berimprovisasi. Ya. Sehingga kalau menurut saya kita kembali kepada filosofi bagaimana mengkonstruk kurikulum mulai dari yang ideal, potensial, faktual dan aktual supaya menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam kondisi apapun. Jadi mulai dari filsafat perennialisme, ya, eksistensialisme sering saya katakan itu bagaimana kita mewariskan, ya, memelihara, ya, jadi konstruk kurikulum kita memelihara, mewariskan kepada generasi muda hal-hal yang baik, ya, dalam masing-masing program yang sudah desain tadi. Sehingga itu menjadi kurikulum semacam kurikulum reguler atau intrakurikuler. Nah, itu kalau Pak Tris mengatakan dari satuan waktu belajar menjadi satuan waktu kegiatan. Itu dosen sebagai kurikulum designer. Jadi kemudian ada filsafat progresivisme. Bagaimana kurikulum kita itu didesain untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang ada sekarang. Jadi kegiatan. Nah, ini 3 semester menurut saya, ini yang perlu didesain, yaitu filsafat eksistensialisme. Bagaimana kita mengkonstruk kurikulum dalam rangka memfasilitasi peserta didik atau mahasiswa untuk mengisi bakat, minat, potensi peserta didik untuk mereka berkiprah. Kalau dia berkiprah masyarakat institusi. Kemudian terakhir ya, saya ingin bagaimana sebenarnya ya beberapa temuan dan keberhasilan dari tokoh-tokoh besar itu berasal dari satu akar yang sama, yaitu dengan cara berpikir kreatif. Ini kita tumbuh bukan maka pikir kreatif di rumah itu lewat daring itu mampu kita desain ya materi bagaimana berpikir kreatif, karena apa ya, terobosan kampus merdeka ini tidak disentuh oleh perundang-undangan, sehingga kita harus punya moral courage, keberanian moral untuk mendesain kurikulum berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan, jadi dosen itu ya memang dosen itu Pak Direktur investasi yang mahal tapi mudah rusak.
Sehingga perlu regulasi yang bisa, ya bukan maksud saya supaya pendekatan merit, bukan. Artinya seperti yang dikatakan tadi Pak Direktur, kita dibebankan beban administrasi, harus mengumpulkan. Kalau sekarang kan tidak sama dengan kenyataan yang diperoleh karena kemampuan mengadministrasikan, ya, baik itu fasilitas personal maupun fasilitas sarana prasarana sebagai penunjang terciptanya kondisi yang kondusif. Nah, maksud saya begini, ya terakhir saja. Berpikir ini kita ciptakan apa ya, ide baru yang lebih fresh, berpikir divergen. Artinya kita memberikan berbagai kemungkinan jawaban pada pertanyaan yang sama, yaitu melihat suatu permasalahan, kemungkinan jawabannya tidak sama. Jadi kita, mahasiswa kita itu jangan hanya pendekatan behavioristik, ya. Tapi diintegrasikan, karena kalau pendidikan Islam itu ada behavioristik, ada kognitivistik, ada konstruktivistik. Kita integrasi ini. Cukup, Prof, ya? Enggak, saya kira dalam kondisi seperti kurikulum, ya sekali lagi kurikulum itu luas, Pak. Kemudian kita implementasikan tadi, kalau saya setuju dengan Prof. Sutrisno, itu memang baik mahasiswa maupun dosen, tenaga kependidikan itu harus ada self awareness, self regulation, dan ada motivation. Saya kira terima kasih atas waktunya. Terima kasih, saya kira cukup 3 orang. Ini sudah waktunya sudah 9:30. Kasihan Prof. Hamdan ini. Jam 11, nanti nggak bangun sahur. Baik, saya kira sebetulnya ada dua hal. Satu, ini ada wilayahnya wilayahnya pusat gitu ya kan. Yang kedua ada wilayahnya yang perguruan tinggi. Misalnya persoalan SDM, kalau Prof. Muiz yang terakhir itu justru lebih kenceng beliau, itu tugasnya dosen. Bukan hanya perguruan tinggi, tugasnya dosen untuk membuat kurikulum sebagai kurikulum designer. Ini lebih, jadi dosen yang harus bertanggung jawab, orang yang paling bertanggung jawab terhadap pembelajaran dia dosen itu sendiri. Maka ada dan tidak adanya, dosen yang paling bertanggung jawab. Yang kedua, ini wilayah yang untuk pusat, misalnya meskipun ini yang saya tadi garis bawahi, Prof, ada panduan, 2008-2015 sudah ada panduan, pedoman, dan seterusnya. Tapi nyaris kemudian di bawah itu kan, ya karena sekedar panduan, kira-kira yang dimaui bukan itu, gitu. Semacam dipaksa gitu, bahwa perguruan tinggi wajib, ya kemarin ya, wajib sekian % daring misalnya gitu. Nah, mereka mau tidak mau, karena ini amanat dari Jakarta, ini sukanya akan disuruh. Sehingga mereka akan menyiapkan daring di kurikulumnya. Dan ini yang sebetulnya terjadi gitu. Dan karena itu saya ingin komentar dari para narasumber, termasuk mungkin closing-nya ya, sekaligus. Terkait dengan ini, mulai mungkin Prof. Arska duluan. Baik, saya melihat bahwa ini penting sekali kita merespon semua perubahan-perubahan yang terjadi ini dengan menyiapkan berbagai perangkat, termasuk tentunya regulasi ataupun pedoman lah, ya, tidak harus regulasi dalam pengertian legal, tapi juga pedoman. Misalnya kita tadi sudah punya pedoman metode pembelajaran dan evaluasi yang nyata-nyata di sana agak sinyalnya agak ya. Halo, sekarang gimana? Oke, coba. Ya. Jadi saya pikir mungkin juga ada dosen atau mahasiswa yang menikmati proses pembelajaran daring seperti ini. Jadi untuk itu kita perlu memberikan ruang ya untuk menyantuni kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Nah, dalam kaitan ini
kira-kira kita di kampus-kampus, saya bayangkan itu ada semacam tata kelola akademik di era dan pasca pandemi gitu ya. Ini karena kita tidak tahu ya kapan pandemi ini akan berakhir, maka tata kelola akademik ini nanti akan mengatur bukan hanya proses pembelajaran, tapi juga bagaimana bimbingan skripsi, ujian skripsi gitu kan, atau juga KKN dan lain sebagainya. Nah, ini memang jadi PR besar ya bagi setiap kampus, utamanya Wakil Rektor 1 ini, Prof. Miftah ya, dan Prof. Sutrisno. Karena ini butuh banyak manual-manual teknis yang nanti bisa diberlakukan bagi setiap fakultas atau prodi. Saya tadi baru teringat ya tentang bagaimana program kalau itu praktik gitu. Di saat ini kan, ini mungkin saja kita menggunakan tanpa harus pergi ke rumah sakit gitu kalau itu mahasiswa keperawatan ya. Bisa saja menggunakan boneka gitu kan, atau menggunakan apa salah bentuk yang dianggap itu sebagai pasien gitu kan. Kemudian itu direkam, ditunjukkan praktek-prakteknya bahwa dia sudah melaksanakan apa ya, seperti simulasi di rumah sakit, sehingga kita jangan terpaku oleh bahwa karena ini COVID kita tidak bisa ke rumah sakit untuk melaksanakan praktikum terus berhenti. Nah, harus dicari cara-cara yang nanti bisa ditunjukkan ya lewat visualisasi, tentu bisa lewat rekaman, dan itu dilaporkan kepada dosennya bahwa saya sudah melakukan praktikum dengan cara seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi hemat saya tata kelola akademik inilah nanti yang akan membantu kita melewati proses-proses pembelajaran di era maupun pasca pandemi itu. Terakhir, barangkali ini sebagai poin penutup ya, saya juga mengharapkan sekali kalau kemudian kampus-kampus itu dapat membuat semacam training-training atau bimbingan teknis bagi para dosennya atau tutor-tutor itu untuk bagaimana proses pembelajaran distance learning atau e-learning ini dengan berbagai skill. Karena tadi seperti yang saya ungkapkan bahwa kemampuan keterampilan kita untuk memanfaatkan IT itu masih sangat terbatas. Dan lebih cenderung kita hanya memindahkan proses offline menjadi online. Padahal banyak sekali media, aplikasi ya di internet yang tersedia itu untuk bisa lebih interaktif lagi dalam proses pembelajaran. Mungkin itu, Prof. Dita. Baik, terima kasih, Prof. Jadi kata kuncinya sebenarnya dosen harus bisa beradaptasi, kemudian memanfaatkan IT sebisa mungkin. Jadi harus belajar, ini mau nggak mau, saya juga harus belajar ternyata ini. Baik, berikutnya Prof. Hamdan. Ada komentar, Prof? Atau Prof. Sutrisno, monggo Prof. Ya, singkat-singkat Pak Prof. Oh, ada, Prof. Saya. Yang pertama, saya ya terpikir juga ya, bukan beban ya, tapi misi kita untuk bisa lebih kontributif dengan COVID ini, seperti yang disampaikan Pak Rektor Palopo, tugas integrasi atau sintesa keilmuan sekarang ini. Saya kira ini juga terlepas dari tantangannya karena kita tidak bertemu, kita tidak bisa rapat bersama, hanya melalui berjarak seperti ini. Tapi dengan jarak itu kita masing-masing bisa melakukan proses apa yang saya sebut tadi, revitalisasi diri. Apa yang perlu dibenahi bersama. Ya, kita saja yang tinggal di rumah ini kan belajar banyak. Ya, saya sendiri Pak Prof. Miftah kan belajar jadi imam di rumah, memperbaiki bacaan Quran saya, bagaimana saya bisa menjadi imam yang baik, ya, bagaimana ya, yang sebelumnya tidak terlaksana dengan baik karena kesibukan dan juga ada rutinitas di luar dengan Ramadan. Jadi banyak hal yang bisa dibenahi dengan situasi COVID dan perenungan atau keheningan istilahnya, keheningan yang banyak dilakukan di rumah, termasuk menyisir kurikulum-kurikulum integrasi yang bisa diperbaiki. Kita bisa merujuk kepada apa yang sudah dilakukan PTKIN besar dalam melakukan proses upaya untuk menciptakan konsepsi keilmuan yang lebih pas untuk wajah PTKIN kita, perguruan tinggi keagamaan kita, negeri atau swasta. Jadi gitu Pak yang pertama. Yang kedua,
yang kedua, saya mungkin Pak Muiz pernah mendengar istilah hidden curriculum. Nah, hidden curriculum ini sesuatu yang bisa berharga untuk konteks sekarang, tapi juga bisa berbahaya, Pak. Karena hidden curriculum itu bisa menghasilkan hidden agenda. Jadi situasi seperti ini juga harus diwanti-wanti dalam mengkonsepsi kurikulum, Pak. Dengan berjarak seperti ini. Dengan segala landasan filosofis yang Bapak sampaikan tadi. Karena orang-orang yang punya hidden agenda-agenda misalnya radikalisme, itu juga bisa berjalan dengan lancar dengan pola pembelajaran daring seperti ini. Tidak ada yang bisa menghalangi, Pak. Dan kontrolnya juga harus hati-hati. Nah, poin saya, Pak, dalam memberi kata penutup dengan topik darurat kurikulum ini, saya kembali dengan bahasa atau pameo lama, the man behind the gun. The gun itu kurikulum, the man itu adalah kita. Ya, man adalah kita. Nah, sebaik apapun kurikulum, sebaik apapun senjata, kalau yang memegang senjata itu tidak bisa bekerja dengan baik untuk menembakkan ke sasaran, maka senjata itu tidak bisa beroperasi dengan baik. Sebaliknya, sebaik apapun man itu, sehebat apa dia menembak, tapi kalau senjatanya bukan senjata otomatis yang baik, tidak bisa diharap, bukan unggul, bukan andal, maka juga tidak bisa berbuat banyak. Nah, inilah yang perlu kita cermati dari dua aspek ini dengan menguliti kurikulum. Kita sebenarnya posisi kita di mana, Pak? Kurikulum yang kita cipta sekarang, produk sekarang itu seperti apa? Dan kita sendiri, orang-orang yang mengoperasikan kurikulum itu, semangat kita seperti apa? Dan wajah kita dalam mengoperasi kurikulum itu seperti apa? Jangan kita melakukannya hanya setengah hati, atau memang kita tidak pernah terlibat sepenuhnya untuk menguliti kurikulum dan mempedomani kurikulum yang seperti digambarkan oleh teman dari Makassar itu tadi. Jadi saya kira itu, Pak. Dan diskusi ini menurut saya adalah sebuah refleksi awal untuk bisa melakukan pembenahan terhadap kurikulum yang ada sekarang ini, dan kita akan memproduksi sebuah wajah kurikulum yang lebih baik, yang lebih relevan dengan tuntutan perubahan, termasuk ketika berhadapan dengan wabah seperti ini. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke Pak Prof. Terima kasih. Berikutnya Prof. Sutrisno. Ini agak berat ini. Ada yang bertanya, ya lentur itu gimana itu? Ya, terima kasih. Khususnya pada Bapak bertiga penanya, Pak Rektor IAIN Palopo, Pak Dr. Abdul Firol, kemudian Pak Irwan, LPM UIN Makassar, dan Pak Prof. Abdul Muiz dari Jember. Yang pertama dari Pak Rektor IAIN Palopo, itu tadi PT KIN memiliki amanah untuk integrasi keilmuan. Supaya bisa lentur, jalan keluarnya, tadi kurikulum yang semula itu 100% fokus pada prodi, maka sekarang dirubah menjadi ada 25% untuk lintas prodi. Jadi 65% itu kurikulum prodi, 25% kurikulum lintas prodi, 10% kurikulum penciri perguruan tinggi, termasuk nasional. Itu nanti kalau kurikulum yang ada, diredesain dengan pola itu sangat fleksibel. Dan itu integrasi keilmuan bisa dilaksanakan. Dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Itu sangat simpel, Pak Rektor, Pak Abdul Firol. Caranya seperti itu. Gitu. Kemudian yang kedua dari Pak Muhammad Irwan di LPM UIN Alauddin Makassar. Ya. Nah, begini. Ini sekaligus juga pada Pak Prof. Abdul Muiz. Perguruan tinggi itu memiliki otonomi 100% untuk desain kurikulumnya sendiri. Cuma ketika menggunakan otonominya, itu ada rambu-rambu. Rambu-rambu yang dari perundang-undangan. Rambu-rambu yang dari pedoman panduan dari kementerian.
Jadi kami sudah membantu kementerian itu sejak tahun 97. Sudah nyusun sekian banyak panduan. Termasuk panduan bagaimana mengembangkan kurikulum, bagaimana integrasi keilmuan, bagaimana pembelajaran dan evaluasi, itu sudah ada semua. Bahwa kemudian yang produk yang lalu itu kurang relevan dengan sekarang, sehingga perlu segera panduannya direvisi. Saya kira itu tadi Pak Direktur sudah sedikit tanggapi. Mungkin memang diperlukan dalam waktu dekat segera dilakukan revisi terhadap semua panduan-panduan itu. Tetapi PT KAI tidak usah menanti selesainya revisi panduan itu, tapi secepatnya melakukan dirinya sendiri karena otonomi perguruan tinggi. Gitu. Nah, tadi termasuk yang disampaikan Pak Prof. Abdul Muiz itu sangat bagus. Coba dituangkan dalam redesain kurikulum IAIN Jember. Syukur dikaitkan dengan proses pengembangan kelembagaan ke universitas. Itu sangat bagus. Nah, maka tadi sekaligus dikaitkan, semua pikiran-pikiran yang bagus tadi dikemas juga 3 semester mahasiswa itu berada di luar prodinya. Dan itu harus dibimbing oleh dosen yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Supaya tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Rektor, Pak Prof. Hamdan, itu ada agenda lain, itu bisa terhindarkan, ada preventifnya. Jadi selalu ditentukan ada dosen pembimbingnya yang sudah dipilih diseleksi demikian rupa. Gitu. Maka sekaligus saya merespon juga yang disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Prof. Hamdan tadi, bahwa adanya COVID, kita work from home, itu tidak menghalang-halangi kita untuk melakukan redesign kurikulum. Beberapa PT KIN itu ngirim draft kurikulumnya, kemudian saya review, cara memperbaikinya begini, terus diperbaiki. Beberapa kali sudah cukup bagus. Jadi justru inilah tadi yang disampaikan Pak Rektor, blessing in disguise. Jadi kita tidak perlu harus misalnya datang ke satu perguruan tinggi. Tapi cukup draft redesign dilakukan, kemudian dikirim, kemudian direview, perbaikinya gini, diperbaiki, nanti review lagi gitu. Itu nanti siap bulan September mulai diberlakukan. Ini masih ada waktu gitu. Nah itu sangat memungkinkan. Nah kemudian untuk implementasinya tentu mempertimbangkan tadi. Jadi redesign dokumen kurikulumnya itu proporsinya 10% untuk penciri perguruan tinggi termasuk nasional, 65% untuk satuan baru lulusan prodi, 25% CPL lintas prodi, supaya lebih fleksibel, amanah integrasi keilmuan itu betul-betul bisa ditunaikan. Nah, ingat bahwa tadi kita itu betul-betul otonom, jadi tidak ada yang perlu dinanti. Tidak boleh kita menanti, oh ini menanti dulu panduan yang revisi dari kementerian, tidak perlu. Walaupun kementerian melakukan revisi, tapi harus bersama-sama jalan. Nanti kalau tidak begitu, kehabisan waktu. Sekaligus tadi, skenario implementasinya. Minimal ada 2 skenario. Skenario full 100% dengan kuliah secara online, daring, dan skenario yang kedua itu blended learning. 60% tatap muka, 40% daring. Dengan demikian, kita betul-betul bisa excellent gitu. Kita bisa unggul gitu. Jadi saatnya kita untuk memang lebih otonom, lebih mandiri, lebih merdeka untuk memanfaatkan menggunakan otonomi yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah. Nah, saya kira betul tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor dan juga Pak Direktur. Memang saya kira ini kita baru say hello awal gitu. Kita baru introduction. Nggak mungkin kita redesign kurikulum hanya secara kesempatan yang sangat terbatas. Apa yang perlu dibicarakan diskusikan sangat panjang, sangat banyak, tapi waktunya sangat terbatas. Jika tidak mungkin akan sampai kepada yang detail-detailnya. Tapi secara garis besarnya, saya kira demikian, Prof. Miftah.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Sayang tidak bisa ngasih aplaus ini di ruang virtual, tidak ada suara tepuk tangan virtual. Pas tidak menyiapkan. Baik, Bapak Ibu, saya kira beberapa kata penutup bisa kami sampaikan. Tugas kita semua, ini pesertanya, partisipannya tadi saya lihat sampai 294 atau 95. Hampir mendekati batas 300, batas 300, luar biasa. Terima kasih pada semuanya. Paling tidak satu, kita semua punya PR untuk melakukan redesign kurikulum dimanapun perguruan tingginya, apapun perguruan tingginya, melakukan redesign fully daring ataupun blended learning. Ini mau tidak mau sebuah keniscayaan untuk hari ini bisa harus kita lakukan, sehingga di semester depan, seandainya pandemik ini belum berakhir, kita sudah siap, tidak lagi tertatih-tatih seperti sekarang, dan sekaligus menyongsong kampus merdeka. Saya kira diskusi kita malam ini baru awal. Saya berterima kasih kepada Prof. Sutrisno, Prof. Hamdan, dan yang saya hormati Prof. Arska. Mudah-mudahan di lain waktu bisa bergabung lagi, melanjutkan diskusi kita, darurat kurikulum, biar kurikulum kita tidak darurat. Saya kira demikian, dan sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk bergabung, para partisipan, para audien, besok ada Ngebras edisi yang ketiga, bersama Rektor YN Jember, dengan narasumber Wakil Menteri Agama, Bapak Zainud Tauhid, Sekretaris Dirjen, Pak Imam Syafi'i, Ketua Komisi 8, Pak Ali Tahir, dan narasumber yang istimewa, Bupati Jember, Dr. Faidah. Dimulai juga jam 8, bergabung di Obras edisi ketiga YN Jember, dan sebagaimana hari ini, yang bergabung bisa mendapatkan sertifikat elektronik. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga yang kita lakukan malam ini bermanfaat, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih kepada para narasumber. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca Putum, Seng. aja nonton kau. Tadi kata Pak Miftah sampai 280 sekian. Aku ndelok tadi 252. Kali Jember. Ayobi anu nih, operator. Ada di link sini.